Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, KMAFK. Halo semuanya, kembali lagi ke podcast 1000 Cerita episode kelima dalam kepengurusan Abi Pratias. Tunggu dulu nih Teh, kita kenalan ya, soalnya dari episode kemarin sama sekarang tuh beda MC-nya Teh. Oke, perkenalkan aku Dewi dan aku Vida dari Ekopakatan 21 yang akan berbincang menemani bincang-bincang siang pada hari ini. Oke, nah Teh, kemarin kita udah kedatangan siapa aja nih Teh? Kemarin kita udah banyak nih Teh, dari yang ada BPM, terus ada juga dari PPF, terus ada Rohis Teh, terus ada PSM juga, ada ketua dan wakil ketua BEM nih Teh. Nah sekarang kita kedatangan siapa nih Teh? Nah hari ini kita kedatangan tamu dari PNC dan PMKK. Boleh saya dulu nggak Teh ke kamera? Hai. Oke, nah sebelum kita baca tentang ngobrol nih, kita bacain dulu yang masuk gimana Teh? Boleh tuh Teh, apa aja sih? Kayaknya bakalan menarik tuh Teh. Mulai dari aku dulu ya. Dari siapa untuk kamu? Dunia, apa kabar cantik? Aduh, buat siapa nih? Lanjut Teh. Oke, selanjutnya dari ini untuknya all of you. Pesannya, wishing you all have a really great day and full of happiness every single day. Amin, amin. Lanjut ya, dari aku untuk kalian. Dunia, pengen cepet-cepet libur gak sih guys? Baru segini udah capek aja. Wah, siapa tau dilihat berat gak sih Teh kayaknya? Lanjut. Oke, dari K untuk A. Pesannya, maaf aku memberimu lautan padahal kamu hanya membawa gelas, tapi ini bukan tentang air. Ih, dalam banget. Apa itu ya? Menjawab nih. Wah, menarik banget ya Teh duduk live kali ini. Tapi buat KMAFK yang masih penasaran, boleh dicek di Twitter @KMAFK4 buat duduk-duduk yang lain nih. Bener banget tuh Teh, tapi jangan cuma dicek aja, boleh juga di follow, soalnya nanti bakal ada informasi menarik lainnya. Oke, nah kita udah bacain dulu nih. Dulu nih Teh, sekarang kita ngapain nih? Mungkin biar lebih kenal sama gesternya, kita tanya-tanya kabar dulu kali ya Teh. Kenalan kali ya Teh. Iya. Mau dari PMKK dulu? Boleh. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Hana Pritika. Aku sebagai ketua dari PMKK. Salam kenal semuanya. Halo Teh. Oke, halo semuanya. Halo juga pendengar podcast. Kenalin aku namanya Yeni, sebagai wakil ketua PMKK FK4. Halo Teh. Nah, udah dari PMKK, sekarang kita pindah nih ke PNC. Oke, perkenalkan, aku Yumna sebagai komandan PSC 18. Salam kenal. Salam kenal Teh. Oh ya, satu lagi ada waktu aku belum bisa jaga kegiatan. Oke. Doain aja. Gak apa-apa. Oke nih, udah kenal-kenalan. Mau tanya-tanya kabar dulu kali ya Teh? Kalau boleh tahu gimana nih Teh kabar dari PMKK? Dari Teh Hana dulu. Baik, cuma mungkin agak sedikit pusing ya, udah semester 7 Dan pusing skripsian ya Teh? Betul. Dari aku juga sama sih, kabarnya baik, tapi mungkin agak lebih sibuk aja di semester 7 ini. Oke, kabar pribadi. Oke, kabar aku alhamdulillah baik. Sampai hari ini mungkin emang lagi sibuk ya di semester 7, terus juga mungkin lagi ada beberapa kegiatan juga di luar akademik. Jadi lagi bagi-bagi waktu untuk mendapat waktu yang baik lah. Keren banget nih untuk mendapat waktu terbaik Teh. Oke, kalau gitu kalau kita langsung tanya-tanya aja gimana Teh? Boleh tuh. Nah, kita kan udah tanya-tanya kabar nih. Selanjutnya kita mulai aja langsung masuk ke sesi bisa-bisa bincang-bincang santai bareng kita. Oke, yang pertama aku mau tanya nih, gimana perasaan teteh-teteh di sini diberikan amanah sebagai komandan PNC dan ketua dan wakil ketua PMKK? Boleh dijawab dari PMKK dulu? Oke, mungkin aku jawab dulu ya. Jadi kalau ditanya gimana sih perasaannya, yang pertama mungkin pertama kali banget gitu ya, aku justru kaget gitu, kayak kenapa aku sih yang jadi ketua gitu. Aku kayak menanyakan itu ke aku gitu, kenapa harus aku menjadi ketua, apakah memang aku bisa atau enggak nantinya. Jadi lebih ke overthinking sih aku pikirin itu, karena seperti yang kita tahu ya, kalau mengetuai
organisasi yang sifatnya keagamaan itu akan lebih sulit gitu mereach orangnya, karena kan sifatnya personal ya kalau agama. Jadi mungkin itu juga jadi tantangan bagi aku sih kayak gitu kan. Kalau Teh ini Sebenarnya kalau dari aku kurang lebih sama yang kayak Teh Hana. Jadi sebenarnya aku jadi wakil ketua juga bukan karena minat dan keinginan aku sendiri, cuman karena aku juga bersama dengan Teh Hana di sini, aku yakin sih kita bisa mengetuai organisasi kita ini. oke, kalau dari Teh Yuna selama kemarin pensi dan Oke, mungkin aku menjawab. Untuk perasaannya sendiri, siapa sih yang kaget gitu? Yang gak kaget ya sama tiba-tiba jadi ketua. Emang sama-sama kaget, terus juga kayak gak percaya aja dan gak yakin sama diri aku sendiri bahwa aku bisa jadi ketua di PNC gitu. Karena yang aku tahu mungkin selama aku jadi anggota tuh PNC lumayan berat gitu ya kegiatannya. Pun juga jadi ketua itu gak sembarangan orang kan. Dan mungkin sedikit info aja ya, kalau di PNC jadi ketua ini bukan mengajukan diri atau dipilih langsung kayak gitu, tapi kita sistemnya semua ikut lalu diseleksi dan menjadi ketua kayak gitu. Jadi aku tanamin diri aja sambil aku sendiri bahwa insya Allah aku bisa kayak gitu. Meskipun di awal-awal mungkin apa ya nggak biasa gitu ya menjadi ketua, tapi lama-lama ya dijalankan saja gitu. Jadi terbiasa kayak gitu. Dan juga banyak orang-orang mungkin dosen juga menguatkan gitu kayak oke kamu bisa dijalanin bareng-bareng. keren ya Teh jawabannya. Pasti emang kalau ditunjuk jadi ketua tuh gak ada yang gak kaget gitu. Overthinking juga pasti ada gitu ya. So, Tapi udah keren banget berani mengambil tanggung jawab sendiri ini gitu. Lanjut Teh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih aku mau nanya, apa sih hal yang membuat Teteh tertarik untuk menjadi ketua dan wakil ketua? Boleh mungkin dari komandan PNC dulu. Oke, sebenarnya awalnya agak begitu kayak pengen banget jadi ketua. Seperti yang aku bilang tadi di mention di pertanyaan sebelumnya itu kan kalau di PNC diseleksi ya dari keseluruhan anggota, terus menjadi 7 besar, 3 besar, lalu jadi ketua kayak gitu. Jadi bentar, beliau tadi pertanyaan yang ini. Hal apa aja yang bikin Teteh tertarik menjadi komandan? Oke. Nah, ketika aku mempunyai kepercayaan diri gitu ya untuk menjadi ketua, hal yang bikin aku tertarik itu ada beberapa sih, sebenarnya banyak. Namun yang paling aku benar-benar bikin tertarik itu adalah jawaban dari ketua sebelumnya yang dimana beliau tuh bilang jadi ketua tuh banyak loh benefitnya gitu. Bukan hanya mungkin ada sisi negatifnya yang bisa kita lihat kayak oh nggak bisa gitu, tapi sebenarnya banyak juga hal positif yang bisa kita ambil. Contohnya misal jadi ketua ini sebagai ketua kan memegang amanah ya, jadi dari dosen-dosen ataupun dari teman-teman itu jadi mengenal kita juga siapa kita gitu. Terus juga selain itu jadi ketua tuh relasinya benar-benar memperbanyak relasi banget gitu, mulai dari kegiatan di FK mungkin atau luar FK, dari eksternal pun karena PNC berdiri di bidang kebencanaan gawat darurat gitu. Jadi kita biasanya ada pertemuan sama univ-univ lain yang di bidang yang sama ataupun dari UKM yang di univ lain gitu. Terus juga ada himpunan dari kayak perawat buat gawat darurat bencana gitu. Jadi kayak benar-benar banyak lah kalau diculik satu contohnya itu. Oke, lumayan banyak ya Teh. Nah selanjutnya mungkin dari Teteh PMKK. oke. Mau pinjam dulu boleh? Oke, kalau dari aku pribadi, balik lagi, yang sebelumnya aku bilang sebenarnya ini bukan minat dan ketertarikan aku sendiri untuk menjadi wakil ketua dari PMKK. Jadi kalau misalnya di PMKK ini kebetulan karena kita juga minoritas, jadi semua yang beragama Kristen maupun Katolik yang ada di FKUP 4 ini masuk ke dalam bagian anggota dari PMKK FKUP 4. Nah, jadi nanti untuk pemilihan ketua dan wakil ketuanya itu memang diskusi bersama, musyawarah bersama gitu. Siapa yang akan terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketuanya. Nah, kebetulan aku dan Hana ini terpilih gitu ya untuk menjadi ketua dan wakil ketua PMKK FKUP 4 berdasarkan suara dari anggota PMKK FKUP 4 ini gitu. Nah, tapi mungkin iya benar kayak kata Yuna dan juga Teh Hana tadi ya, pasti kaget waktu awal pertama kali menjadi wakil ketua, tapi ternyata makin kesini aku tuh makin tertarik gitu ya untuk menjadi wakil ketuanya karena memang balik lagi ini kan organisasi keagamaan, jadi ya itu tadi
ada problem-problem lah dalam organisasi ini, terutama adalah reach out anggota-anggotanya gitu ya, karena memang balik kayak kata Teh Hana tadi, ini tuh bersifat personal sebenarnya. Cuman aku dan Teh Hana berusaha gitu ya, supaya kita semua ini bisa berkumpul gitu, semuanya menjadi satu dalam satu wadah organisasi ini, yaitu PMKK F4 gitu sih. Keren banget nih jawabannya ya Teh, dari PMKK dan juga BNC. Oke, mungkin lanjut aja ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Boleh kasih tahu nggak sih Teh, up and down jadi ketua baik di PMKK ataupun komandan di PNC? Boleh dari PMKK dulu. Oke, mungkin aku izin jawab ya. Jadi untuk up and down yang dialami selama menjabat di PMKK ini sebenarnya cukup banyak gitu ya. Untuk upnya sendiri, yang pertama kita bisa lebih dekat gitu, karena kan yang udah disebutkan tadi sebelumnya sama Teh Yani, kalau kita ini di FKUP ini memang termasuk yang minoritas gitu ya, jadi jumlahnya itu tidak sebanyak dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi hal ini tuh bisa dijadikan peluang gitu untuk berkumpul, terus untuk sharing hal-hal yang memang belum bisa kita ceritakan ke orang lain kayak gitu. Nah, untuk mungkin daunnya sendiri, nah itu dia, karena emang sifatnya itu personal, keagamaan, jadi terkadang itu mungkin ada yang fase kita yang kayak ngerasa kita nggak punya siapa-siapa, kita tuh bukan yang dekat sama Tuhan tapi ya makin jauh gitu kan, sering ya kita ngalamin itu. Nah, PMKK ini berusaha gitu untuk nge-reach kondisi tersebut, tapi namanya manusia agak susah gitu kalau kita nge-reach hal-hal yang berhubungan sama agama kalau pendekatan itu kurang tepat. Jadi mungkin untuk kesulitannya itu sih kalau dari PMKK. Kalau dari PNC Teh? Oke, kalau dari aku sendiri mungkin up and down menjadi ketua PNC itu lumayan cukup banyak, karena upnya banyak, downnya juga mungkin ya lumayan lah ya gitu. Tapi mungkin untuk downnya biasanya dikit, sendiri dulu aja. Kalau untuk upnya biasanya kalau kegiatan kan PNC itu suka main banyak lah kegiatannya, mau kegiatan di internal ataupun di eksternal. Itu kalau tiap kegiatan kita pasti kan kumpul ya. Jadi mungkin kerasa banget bondingnya, kekeluargaannya gitu. Jadi dimana kita kalau misalnya ada kegiatan tuh serunya berasa. Terus juga kalau ada kegiatan eksternal juga benar-benar dapat pengalaman yang baru yang gak diajarin di FKUP. Jadi beneran udah punya pengalaman baru, relasi baru. Terus juga berasa kegiatan itu karena belum pernah diikuti, jadi kayak bener-bener apa ya, berkesan banget gitu buat aku kayak gitu. Terus juga sebagai ketua ini kan sebuah apresiasi diri gitu ya. Jadi berasa diri itu ternyata bisa gitu menjadi ketua dari sebuah organisasi. Terus juga kalau misalkan apa yang lain mungkin banyak lebih sekarang mungkin dulu ya. Kalau untuk daunnya biasanya kalau misalkan jadi ketua kan yang namanya ketua harus menguatkan ya. Jadi kalau ketuanya jatuh atau lemah, nanti anggotanya gimana gitu kan. Masa ketika anggota yang lemah ketuanya ketua kan nanti jadi aja gitu ya. Jadi kalau untuk daunnya mungkin itu yang pertama, harus menguatkan juga karena pilarnya gitu ketua tuh. Terus yang kedua, kalau misalkan kita lagi daun-daun di akademik, lagi pusing-pusing gitu ya, jadi nggak bisa diperlihatkan gitu. Kalau misalkan jadi harus membedakan yang mana urusan pribadi, yang mana urusan dari organisasi. Jadi mungkin harus ditahan lagi, tahan-tahan. Mungkin solusinya kayak curhat ke temen yang seangkatan atau kayak gimana. Terus juga daun yang lain apa ya kalau di PNC? Ada daun-daunnya banyaknya, nggak sih, lebih banyak senang apa sih kayaknya? Kalian berarti ya? Lagi nggak Teh? Apa ya daun? Enggak sih, kayak itu kita aja. Oke, makasih Teh. Berarti ini ya up and down-nya dari LKUKM di FKUP itu beda-beda, tapi yang pasti semua tuh imbang gitu. Ada up-nya, ada down-nya, ada manfaatnya juga gitu ya jadi ketua dan wakil ketua gitu. Oke Teh, lanjut kali ya. Oke, mungkin nih KMA FKUP yang lagi nonton pengen nih ikutan KMF, PNC ataupun PMKK, tapi masih bingung apa sih kegiatan sama tugasnya. Nah, boleh dong Teteh spill apa aja kegiatan yang ada di PNC dan PMKK. Mungkin dari PNC dulu. Oke, kegiatan di PNC tuh lumayan banyak karena PNC kan bidangnya biasanya di kegiatan lapangan gitu ya banyaknya. Terus juga selain dari lapangan banyak gitu. Kalau misalkan
internal kita biasanya bonding kayak gitu kan, dan kegiatan kita pun nggak cuma satu gitu. Kalau di PNC aku spill prokernya aja kali ya. Biasanya ada kayak merayakan HUT, terus juga ada latihan rutin atau enggak ada education gitu. Jadi selain kita nanti di pelatihan, kita belajar lagi di kegiatan-kegiatan kayak gitu, kayak education dan lain-lain. Terus kalau misalkan kegiatan eksternalnya itu ada proker unggulan kita disebutin itu medical health. Itu tuh biasanya kita memberikan bantuan kesehatan gitu ke fakultas-fakultas lain ataupun di luar FK, di luar Universitas Pajajaran kayak gitu. Jadi kegiatannya di internal dan eksternal juga banyak kayak gitu. Oke, lumayan banyak ya Teh berarti Iya. sih. Padat. Oke, kalau Tapi dari seru. Ikut ya? guys jangan lupa ikut ya. Boleh di-spill Instagramnya mungkin Oh Teh. boleh Instagram PNC ada F4 ya teman-teman. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di-follow. Di bawah. Nanti boleh ya dicatatkan Boleh. ya Teh ya. Siap Teh. Oke, kalau dari PMKK sendiri Teh. Oke, kalau dari PMKK sendiri itu sebenarnya untuk yang proker besarnya itu ada dua, namanya KPS dan juga PD. Kalau KPS itu namanya kebaktian pengucapan syukur, dimana di situ biasanya kita melakukan di awal semester gitu ya, waktu ada mahasiswa baru gitu. Nah jadi itu tuh prokernya kita melakukan ibadah memang untuk menyambut mahasiswa-mahasiswa baru, terutama yang beragama Kristen dan Katolik yang ada di FK 4 ini gitu. Kalau yang satu lagi PD itu namanya persekutuan doa yang biasanya kita lakukan di hari Jumat setiap minggunya, di Jumat siang ketika sholat Jumat gitu ya. Nah disitu kita lakukan manfaatkan waktu untuk berdoa bersama gitu. Mungkin itu sih kalau untuk proker yang ada di PMKKF. Oke Teh. Berarti baru saja ini ya ada syukur tadi yang pertama. Ya betul. Oke, boleh di-spill Instagramnya Teh? Oke, ya. Untuk Instagram PMKK itu @PMKKFK4. Boleh ditaruh juga ya? Iya nanti ditaruh siap di follow ya Di bawah. Langsung di follow ya. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Teh dari kita. Boleh tahu nggak sih harapan apa dari Teteh kepada Kema FK khususnya? Boleh dari pertama dulu? Oke, untuk Kema FK ya? Ya. Harapannya apa ya? Tetap semangat gitu ya di FKP ini, karena seperti yang kita tahu kalau di FKP itu berat gitu ya, bukan bisa leha-leha. Jadi kita harus emang benar-benar on track terus gitu di akademiknya. Tapi jangan lupa juga untuk di non akademiknya kayak ikut PNC misalnya atau di kegiatan keagamaannya gitu ya. Boleh ikutan di PMKK. Oke, kalau dari PNC gimana Teh? Oke, kalau harapan untuk Kema FK sebenarnya ada satu harapan yang benar-benar aku pengen dan mungkin berdampak ke anak-anak selanjutnya, yaitu berharap Kema FK tuh ikut organisasi untuk keseluruhan gitu, mau itu organisasi PMKK mungkin yang bagi Kristen ataupun Rohis, PSM, BPM, BEM dan lain. Pokoknya ikut organisasi itu tidak merugikan kalian teman-teman. Jadi beneran ada banget manfaatnya dan itu di luar akademik yang tidak kalian dapatkan di akademik gitu. Jadi sampai semoga Kema FK tuh aktif anaknya, meskipun aktifnya di akademiknya nggak apa-apa, aktif di akademik, tapi semoga aktif juga di luar akademiknya. Jadi karena itu mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Jadi itu semoga teman-teman dapat aktif terlepas di FK maupun di luar FK. Semangat kuliahnya. Oke. Udah kerasa kita udah di akhir perbincangan nih. Iya, udah di akhir perbincangan. Nah sebelumnya aku mau ini dulu menyimpulin dari bincang-bincang kita hari ini ya kali Teh. Tadi udah ditanya bagaimana perasaannya jadi ketua itu, ada overthinkingnya juga pasti ada, tapi karena kita udah dikasih kepercayaan ya, jadi pasti orang-orang yang memberikan percayaan itu percaya kepada kita kalau memang kita tuh bisa gitu. Terus tadi juga udah di spill up and down-nya di LKUKMF masing-masing. Terus habis itu juga udah disebutin broker-brokernya, udah disebutin proker-prokernya baik yang ada di PNC maupun di PMKK. Terus yang terakhir tadi juga harapan-harapan dari kita yang ada di sini, yaitu Kema FK aktif di akademik boleh, tapi jangan lupain non akademiknya juga. Oke, obrolan tadi sangat menarik dan seru ya Teh.
Tapi sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang pengen ditanyain, tapi waktu kita nggak cukup nih Teh. Jadi di sini aku mau ucapin terima kasih dulu untuk guest star kita hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Ini juga. Makasih udah kita. Semangat terus. Oke, aku juga mau ngucapin mohon maaf ya Teh kalau selama perbincangan ini ada salah kata atau perbuatan dari kita. Semoga nggak kapok lagi nih untuk diundang ke podcast kita. Oke, kalau gitu, so Kema FKUP, keep hydrate, healthy, and keep safety. Aku Vida dan rekan aku Dewi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.